Desa Linsbury menyambut Ethan Ward dengan sunyi yang menusuk. Tak ada gedung kaca menjulang, tak ada deru mesin pabrik seperti yang biasa ia dengar di kota. Hanya suara angin yang menyapu dedaunan dan derak kayu tua dari rumah-rumah berusia puluhan tahun. Ethan turun dari mobil hitamnya, memandang bengkel kayu di ujung jalan kecil. Di atas pintunya tertulis, Moore Silkworks, dengan cat emas yang mulai pudar. Ia menarik napas panjang dan melangkah masuk. Bengkel itu seperti dunia lain. Aroma daun murbei dan serat sutra mentah menyeruak ke hidungnya. Di dalam, beberapa wanita tua duduk membungkuk di depan alat tenun, tangan mereka lincah menari di atas benang-benang sutra. Di antara mereka, berdiri seorang wanita muda dengan rambut coklat gelap yang diikat seadanya. Matanya tajam, wajahnya tegas. Clara Moore. Anda pasti Ethan Ward, ucap Clara tanpa basa-basi, menyeka tangannya dengan lep kain. Kami sudah diberitahu kalau pewaris besar Ward Fabrics akan datang menginspeksi tempat kecil kami. Nada sinisnya tak luput dari telinga Ethan. Ia menanggapi dengan senyum bisnis yang biasa ia kenakan dalam rapat dewan. Dan Anda pasti Clara Moore. Senang akhirnya bertemu langsung dengan penjaga salah satu warisan tertua produksi sutra. Clara menyilangkan tangan di dada. Warisan yang Anda niatkan untuk diganti dengan mesin dan pabrik, saya dengar. Bukan diganti, Ethan membetulkan, melangkah masuk lebih jauh. Ditingkatkan. Clara mendekat, hanya berjarak 1 lengan darinya. Kami tidak butuh peningkatan. Yang kami butuhkan adalah penghargaan terhadap apa yang sudah ada. Begitulah awal dari segala sesuatu yang datang kemudian. Sebuah pertemuan singkat yang penuh percikan. Seperti 2 batu yang bersentuhan terlalu keras. Hari-hari berikutnya, Ethan memutuskan tinggal di rumah penginapan milik warga, menyewa 1 kamar kecil dengan jendela yang menghadap ke ladang murbei. Ia mengatakan ingin mengamati proses produksi dari dekat. Tapi Clara tahu betul bahwa pria itu hanya sedang mencari-cari alasan untuk menilai mana bagian yang bisa ia ubah. Meski begitu, Ethan tidak hanya duduk dan mencatat. Ia benar-benar turun tangan. Ia mengikuti Clara berkeliling melihat cara pengumpulan kepompong, proses pemintalan, pewarnaan alami dengan akar dan daun, hingga proses pengeringan yang mengandalkan cahaya matahari. Di luar dugaan Clara, Ethan tidak malas. Ia rajin mencatat, bertanya, bahkan membantu membawa keranjang sutra yang beratnya bukan main. Suatu sore, saat Clara sedang mencampur larutan pewarna dari kulit pohon mahoni, Ethan duduk di sampingnya. Kenapa kamu tidak pakai zat pewarna sintetis saja? Lebih cepat, warnanya pun bisa lebih stabil. Clara hanya tersenyum sambil mengaduk pelan air dalam panci tanah liat. Karena warna dari alam punya jiwa. Setiap helainya unik. Tidak seperti warna dari mesin yang semua seragam. Ethan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak membalas dengan argumen bisnis. Mungkin karena ia tahu, ia sedang mendengarkan sesuatu yang lebih dari sekadar proses produksi. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, menerangi langit desa yang gelap gulita. Clara, yang baru saja menyimpan lembaran sutra terakhir di gudang pengeringan, terjebak saat hujan mendadak mengguyur. Ia berlari kecil ke arah gudang tua yang atapnya bocor di beberapa tempat. Sebelum ia sempat masuk, seseorang sudah berdiri di ambang pintu. Ethan? Clara terkejut. Sama-sama mencari tempat berteduh, katanya, setengah tertawa. Pakaian jasnya sudah agak basah. Mereka duduk bersisian di atas kotak kayu. Hujan turun seperti orkestra, deras dan tak henti. Ethan meletakkan jaketnya di atas bahu Clara. Ia tidak protes. Waktu kecil, ujar Ethan tiba-tiba, ibuku biasa menjahit sendiri baju-bajuku. Ia dulu pengrajin. Tapi ayahku memaksa semua dialihkan ke produksi massal.
Ibuku berhenti. Sejak itu dia selalu terlihat hilang. Clara menoleh padanya. Ada luka di balik suara Ethan yang tenang. Luka yang tak pernah ia bayangkan ada dalam diri seorang CEO. Aku pikir kalau aku bisa membuat sistem ini jadi besar, modern, sukses, aku bisa membuktikan bahwa jalan ayahku tidak sepenuhnya salah, lanjut Ethan. Tapi kadang aku bertanya-tanya, apakah aku sedang menyenangkan dia, atau malah mengabaikan ibu? Clara tak tahu harus berkata apa. Tapi malam itu, sesuatu di antara mereka berubah. Ketegangan perlahan luruh dalam diam. Mereka tidak saling menyentuh, tidak saling memandang terlalu lama. Tapi kehadiran masing-masing terasa cukup hangat untuk mengisi ruangan tua yang bocor itu. Keesokan harinya, saat matahari kembali menyinari desa Linsbury, bengkel More Silkworks dipenuhi cahaya yang berbeda. Clara bekerja seperti biasa, tapi ada senyum kecil yang ia sembunyikan saat melihat Ethan datang tanpa jas, hanya dengan kemeja putih yang lengannya digulung. Ethan, di sisi lain, mulai menyadari bahwa yang ia cari bukan sekadar efisiensi atau grafik naik dalam laporan kuartal. Yang ia temukan di Linsbury adalah sesuatu yang lebih langka daripada keuntungan besar, jiwa. Dan jiwa itu terpancar dari setiap helai sutra yang ditenun Clara, dari tawa anak-anak di ladang Murbei, dari cerita-cerita masa lalu yang hidup kembali di setiap simpul benang. Dan mungkin, dari Clara sendiri. Matahari musim gugur mulai merunduk rendah di langit Linsbury, mewarnai langit dengan semburat oranye dan emas. Di bengkel More Silkworks, suara alat tenun terus berdetak seperti detak jantung desa itu sendiri. Ethan Ward, yang dulunya dianggap tamu sementara, kini telah menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari. Sudah 3 minggu sejak ia memutuskan untuk tinggal lebih lama. Selama itu pula, Clara More perlahan menyadari bahwa Ethan bukan hanya pewaris perusahaan besar yang datang membawa ancaman modernisasi. Ia adalah seseorang yang memikul luka lama, mencoba memahami warisan yang tak sempat ia jaga sejak ibunya menyerah pada tekanan bisnis keluarganya. Dia akan menyukai tempat ini, gumam Ethan suatu sore saat mereka duduk di teras bengkel, menyeruput teh dari cangkir tanah liat. "Siapa?" tanya Clara. Meliriknya. "Ibuku," jawab Ethan. Dulu dia selalu bicara tentang bagaimana seharusnya kain itu punya cerita, bukan sekadar hasil produksi massal. Clara menatap wajah Ethan yang diterangi sinar senja. Ada sisi lembut yang tak pernah ia bayangkan akan dimiliki pria seambisius Ethan Ward. Dan ketika tangan mereka bersentuhan tak sengaja di atas meja kayu, tak ada yang menarik diri. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Kedatangan Daniel Charter ke Linsbury seperti angin dingin yang tiba-tiba menusuk di tengah hari yang hangat. Pria itu membawa aura penuh percaya diri dan senyum ramah yang membuat para pengrajin tua menyambutnya dengan hangat. Daniel adalah sahabat lama Clara, dan juga mantan kekasihnya. "Aku dengar kamu butuh bantuan untuk ekspor kecil-kecilan ke Prancis," katanya sambil memeluk Clara sepulang dari bengkel. "Kupikir aku bisa menyumbang sedikit tenaga dan pengaruh." Clara tersenyum tipis. "Selalu suka muncul tiba-tiba ya, Dan." Tapi Ethan tidak tersenyum. Ia memperhatikan interaksi itu dari jauh, mencoba menepis rasa asing yang menggelitik dadanya. Rasa itu punya nama, cemburu. Hari-hari berikutnya, Daniel terlihat di mana-mana. Ia membantu di bengkel, makan siang bersama Clara, bahkan ikut rapat komunitas desa tentang pelestarian tenun tradisional. Setiap kali Ethan muncul, ada sinar kompetisi di mata Daniel, seolah berkata, "Aku lebih dulu di sini." Clara yang awalnya menikmati kembalinya Daniel, mulai merasa terjepit di antara dua pria dengan sejarah masing-masing.
Daniel sering mengungkit masa lalu mereka, kadang dengan nada menggoda, kadang dengan nada pahit. Sementara Ethan mulai menarik diri, memilih menghabiskan waktu di kamar atau menyibukkan diri dengan laporan keuangan. Hingga suatu malam, Clara menemukan Ethan duduk di ruang kerja kecil di penginapan. Pintu terbuka, layar laptopnya menyala. Clara tak sengaja melihat peta yang familiar. Itu adalah skema wilayah desa Linsbury. Di bawahnya, ada judul mencolok. Proyek sentralisasi produksi tekstil Ward Fabrics lokasi, Linsbury Region. Matanya membesar. Ia menggulir cepat dokumen itu. Di dalamnya, tertulis rencana pembangunan pabrik besar, jalan akses baru, dan akuisisi lahan desa. Semuanya akan dimulai akhir tahun. Jantungnya berdentum. Tangannya gemetar. Clara? Suara Ethan membuatnya terkejut. Ia berdiri, menatapnya dengan mata yang berkaca. Apa ini, Ethan? Kau bilang ingin memahami. Kau bilang ingin membantu. Tapi ini penghancuran. Ethan terdiam, lalu menarik napas dalam. Itu dokumen lama. Aku belum. Belum apa? Belum sempat menghancurkan semuanya, termasuk bengkel kami, rumah-rumah orang tua yang mengajariku menenun, dan ladang murbei yang kau puji-puji itu. Clara, dengar dulu. Tidak, aku bodoh karena mempercayaimu. Aku pikir kau berubah. Tapi nyatanya, kau tetap sama. Kau hanya melihat nilai angka. Kami ini cuma statistik bagimu. Ethan mencoba mendekat, tapi Clara mundur. Air matanya mulai jatuh. Pergilah. Aku tak mau melihatmu lagi. Keesokan paginya, suasana bengkel suram. Para pengrajin bertanya-tanya kemana perginya Ethan. Tapi Clara hanya menjawab singkat. Dia sudah pulang. Tak ada penjelasan. Tak ada kabar. Daniel yang melihat Clara murung, mencoba mendekat. Tapi Clara hanya mengatakan, aku butuh sendiri. Ia kembali tenggelam dalam pekerjaannya, mencoba merajut kembali benang-benang kepercayaannya yang sempat putus. Namun malam hari, ketika semua lampu padam dan hanya suara jangkrik terdengar, Clara memandang langit-langit kamar dan mengingat malam di gudang tua itu. Suara hujan. Tawa kecil. Cerita tentang ibu Ethan. Ia tak bisa membenci sepenuhnya. Tapi luka itu terlalu dalam untuk segera sembuh. Sementara itu, di kota, Ethan duduk di ruang dewan direksi Ward Fabrics. Ia menatap para eksekutif yang berbicara tentang proyeksi keuntungan dan pengurangan biaya. Namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Clara, dan desa yang memberinya arti baru tentang tekstil, tentang keluarga, tentang cinta. Tapi mungkin, semuanya sudah terlambat. Clara duduk di sudut bengkel More Silkworks, memandangi lembaran kain sutra yang baru saja selesai ia tenun. Warna biru muda berpadu dengan semburat keemasan, tapi keindahan itu tak mampu mengusir kekosongan yang bersarang di dadanya. Sudah 2 minggu sejak Ethan pergi. 2 minggu sejak kebenaran menghancurkan apa yang hampir tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Setiap pagi Clara bangun lebih awal, menyibukkan diri dengan pekerjaan. Tapi benang-benang yang ia anyam kini tak lagi membawa ketenangan. Yang tertinggal hanyalah kenangan. Sementara itu, jauh di kota, Ethan berdiri di ruang rapat lantai atas gedung Ward Fabrics. Di sekelilingnya duduk para direktur dengan setelan mahal, wajah mereka penuh harap pada presentasi mingguan Ethan. Namun hari ini, pria muda itu berdiri bukan untuk membicarakan efisiensi produksi atau proyeksi keuntungan. Ia berbicara tentang Linsbury.
Selama beberapa bulan terakhir, kata Ethan sambil menatap layar di belakangnya, saya tinggal di salah satu desa produksi sutra tertua di negara ini. Awalnya, saya datang dengan rencana ekspansi. Tapi apa yang saya temukan di sana mengubah segalanya. Beberapa orang mulai berbisik. Ethan tetap melanjutkan. Saya ingin memperkenalkan konsep baru, Sustain Story. Ini bukan sekadar model bisnis. Ini gerakan untuk melestarikan warisan budaya sekaligus menciptakan nilai tambah bagi pasar internasional. Kita tak akan menggantikan pengrajin dengan mesin. Kita akan bekerja sama dengan mereka. Memberi platform bagi cerita mereka. Untuk setiap lembar kain, akan ada nama penenunnya. Akan ada cerita di balik warnanya. Itulah yang akan membuat produk kita tak tergantikan. Seorang direktur menyela, tapi Ethan, itu mahal. Lambat. Tidak skalable. Ethan menatapnya. Tenang. Kadang yang lambat justru bertahan paling lama. Dan soal skalabilitas, pasar internasional haus akan keaslian. Linsbury adalah permata yang menunggu ditemukan. Kita hanya perlu melihatnya dengan cara yang berbeda. Sejenak ruangan sunyi. Lalu suara tepuk tangan pelan terdengar dari sudut ruangan. Diikuti yang lain. Hingga akhirnya seluruh dewan berdiri. Ethan mengangguk, menahan senyum kecil. Tapi yang ada di pikirannya hanya satu. Clara. Beberapa hari kemudian, Clara sedang menjemur lembaran sutra di halaman belakang ketika suara langkah kaki menghentikannya. Ia menoleh. Ethan berdiri di sana, kali ini tanpa setelan jas, tanpa sikap CEO, hanya dengan kemeja polos dan tas selempang. Aku tak datang untuk menjelaskan, tapi untuk memperbaiki, katanya pelan. Clara tidak menjawab, tapi matanya menyimpan ribuan pertanyaan. Ethan membuka tasnya dan mengeluarkan map besar. Ia menyerahkan pada Clara. Ini kontrak kerjasama. Moore Silkworks akan menjadi mitra utama dalam program Sustain Story. Desa ini akan dilindungi dari ekspansi. Tidak akan ada pabrik. Tidak akan ada penghancuran. Justru akan ada dana konservasi, pelatihan, dan akses pasar global langsung dari sini. Clara membaca cepat. Matanya membesar saat melihat detailnya. Tidak ada jebakan. Tidak ada kalimat abu-abu. Hanya niat baik yang tertulis jelas. Aku tidak ingin memaksamu untuk memaafkanku, lanjut Ethan. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku mendengarkan. Aku berubah. Bukan karena ingin tampak baik, tapi karena aku tahu aku salah. Clara menatapnya, hatinya bergolak. Selama 2 minggu terakhir, ia mencoba membenci Ethan. Tapi saat ini, kebencian itu tak bisa bertahan di depan lelaki yang menaruh segalanya. Jabatan, reputasi, bahkan egonya, di meja demi satu hal, kesempatan kedua. Daniel sudah kembali ke London kemarin, ujar Clara tiba-tiba. Ethan mengangguk pelan. Aku tahu dia peduli padamu. Dia tahu aku tak bisa membalas perasaannya lagi. Bukan karena dia buruk, tapi karena hatiku sudah terlalu dalam tertambat ke orang lain. Ethan nyaris menahan napas. Clara. Clara menatapnya lurus. Tapi kau harus tahu, kepercayaan itu tidak mudah dibangun kembali. Aku butuh waktu. Aku akan menunggu, jawab Ethan. Sebanyak apapun waktu yang kau perlukan. Clara menatap gudang tua di belakang mereka. Tempat yang dulu menjadi saksi awal percikan rasa, juga tempat mereka berteduh dari hujan malam itu. Kalau begitu, ikut aku, katanya, melangkah masuk ke gudang. Ethan mengikutinya, dan mereka berdiri di tengah ruangan yang kini sudah dibersihkan. Tak ada hujan kali ini. Hanya cahaya senja yang masuk dari celah jendela. Clara menyentuh tirai sutra yang tergantung di sudut.
Dulu aku berpikir tirai ini adalah batas antara kami dan dunia luar, antara tradisi dan modernitas. Tapi sekarang, aku sadar, itu hanya ilusi. Ethan melangkah mendekat, perlahan. Jika kita mau melihatnya dengan hati, lanjut Clara, tirai itu justru bisa jadi jembatan. Mereka berdiri berhadapan, hanya sejengkal jaraknya. Aku tidak butuh janji, Ethan, bisik Clara. Aku butuh kamu berjalan bersamaku. Sama-sama menjaga apa yang kita cintai. Desa ini, sutra ini, dan mungkin satu sama lain. Ethan menyentuh tangannya, lembut. Aku di sini untuk semua itu. Dan saat matahari tenggelam di balik perbukitan Linsbury, mereka berdiri di tengah gudang tua, tirai sutra mengepul pelan oleh angin senja. Bukan karena hujan, tapi karena mereka memilih berteduh satu sama lain. Sutra yang dulunya menjadi simbol perbedaan, kini menjadi simbol penyatuan. Dan cinta, akhirnya menemukan jalannya di balik tirai yang dulu memisahkan.